Coba bayangin deh, strategi marketing paling efektif di dunia itu ternyata bukan buatan para jenius di Silicon Valley, tapi udah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Hah? Gimana ceritanya? Yap, bener banget. Kita bakal bongkar sebuah blueprint komunikasi yang gila, jenius banget, dan tersembunyi di 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Pokoknya siap-siap aja, karena ini bakal bikin kamu beneran melongo. Oke, bayangin ya, kamu buka sebuah kitab yang katanya paling penting sejagat raya. Tapi halaman pertamanya cuma diisi 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Udah, gitu doang. Gak ada artinya, gak ada terjemahannya. Ini apaan? Salah cetak apa gimana sih? Eits, tenang dulu. Ini bukan salah ketik atau error loh. Justru, ini adalah langkah pertama dari sebuah mahakarya komunikasi yang luar biasa cerdas. Nah, dalam teori komunikasi modern, teknik ini disebut menciptakan curiosity gap atau celah rasa penasaran. Coba deh bayangin situasinya. Di zaman itu, para penyair Arab lagi pada jago-jagonya, lagi adu pamer skill bahasa tingkat dewa. Terus tiba-tiba muncul 3 huruf misterius ini, itu kayak semua langsung hening. Semua kebisingan langsung berhenti. Orang-orang yang tadinya sibuk sendiri langsung noleh dan mikir, tunggu-tunggu ini apaan lagi? Otomatis semua orang jadi diam dan pasang telinga. Jenius banget kan? Oke, perhatian penonton udah berhasil dikunci. Terus apa langkah selanjutnya? Ayat kedua langsung ngedrop sebuah klaim yang, berani banget. Siap-siap ya. Ini bukan sekadar bilang, percaya deh sama gue. Bukan. Ini levelnya udah beda. Ini kayak bilang, inilah kebenaran absolut. Gak ada celah sedikit pun buat diragukan. Keren banget. Dalam dunia komunikasi, ini namanya high certainty messaging. Semua potensi keraguan audiens langsung dipatahkan dari detik pertama. Jadi, coba kita lihat. Baru 2 ayat loh, perhatian udah dapat, kredibilitas udah dibangun setinggi langit. Gila kan? Tapi, tunggu dulu, ada plot twistnya nih. Ternyata, pesan yang super canggih ini nggak ditujukan buat semua orang. Loh kok bisa gitu? Iya. Karena Al-Quran langsung memasang filter. Dia mendefinisikan dengan sangat jelas siapa target audiens idealnya. Atau kalau pakai istilah anak marketing zaman now, inilah ideal customer profile-nya. Coba deh lihat tabel ini. Ini bukan profil demografi biasa kayak umur atau lokasi ya. Ini adalah profil psikografis yang super duper detail. Al-Quran nggak nyari sembarang orang, tapi nyari mereka yang secara mental dan perilaku udah siap, yang frekuensinya udah nyambung. Mulai dari orang yang punya pikiran terbuka, yang rutin menjaga koneksi spiritualnya, yang mau berinvestasi sosial, sampai yang punya visi jangka panjang. Ini sih namanya hyper-targeting level dewa. Oke, katakanlah kamu masuk kriteria nih. Kamu udah centang semua 5 kotak profil ideal tadi. Terus, apa untungnya buat kamu? Apa benefitnya? Apa what's in it for me-nya? Jawabannya satu kata, al-falah. Kesuksesan. Tapi ini bukan sukses biasa yang cuma dapat cuan atau jabatan loh. Sama sekali bukan. Ini adalah kesuksesan yang total, holistik, lahir dan batin, dunia sampai akhirat. Kesejahteraan paripurna. Coba, siapa yang bisa nolak tawaran segokil ini? Oke, ayo kita rekap sebentar. Pertama, ada pancingan buat narik perhatian. Kedua, ada klaim buat bangun kredibilitas. Ketiga, ada filter buat menyaring audiens yang tepat. Keempat, ada penawaran benefit yang luar biasa. Tunggu, kok polanya familiar banget ya? Ini kan kayak rumus. Nah, ini dia alurnya. Persis banget kayak corong pemasaran atau marketing funnel modern. Setiap langkahnya disusun dengan presisi yang luar biasa buat menciptakan dampak yang maksimal. Gila kan? Jadi ini bukan sekedar cocok logi ya, ini beneran nyata. Pembukaan surat Al-Baqarah ini adalah the original marketing funnel, sebuah masterpiece komunikasi yang dirancang dengan sempurna. 1400 tahun sebelum ada orang yang kepikiran buat bikin internet, bener-bener mind-blowing. Ini beneran bikin kita jadi mikir ulang kan? Ternyata supaya pesan kita didengar dan diterima, itu bukan cuma soal apa yang kita sampaikan, tapi yang jauh lebih penting adalah gimana cara menyampaikannya kepada orang yang tepat dengan kredibilitas yang kuat dan janji yang jelas. Ini pelajaran super berharga dari 14 abad yang lalu. Gimana? Seru banget kan bedah materi kayak gini? Kalau kamu suka dan merasa dapat sesuatu yang baru, coba deh kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Oh iya, jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel Belajar, biar kita makin semangat bikin konten-konten keren lainnya. Semua sumber referensi yang kita pakai udah kita cantumin di deskripsi ya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.